Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama. Dari surat 1 Petrus pasal 4, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sebab telah tiba saatnya, penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana pula kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jika orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah, menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia, sambil terus berbuat baik. Saudara yang kekasih, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Surat 1 Petrus 4 ayat 12-19 ini merupakan puncak refleksi dari Rasul Petrus tentang penderitaan orang Kristen yang telah dibangun sejak awal surat ini. Di bagian ayat-ayat yang sudah kita baca, penderitaan tidak lagi hanya dijelaskan, tetapi ditafsirkan secara teologis sebagai bagian dari rencana Allah. Rasul Petrus ingin membebaskan jemaat dari ilusi bahwa iman akan membawa kenyamanan sosial. Sebaliknya, penderitaan ditempatkan dalam terang relasi orang-orang Kristen dengan Kristus yang menderita itu. Dengan demikian, surat ini, khususnya pada teks pasal 4 ayat 12-19 ini, merupakan bentuk dari spiritualitas orang Kristen untuk teguh dan berpengharapan. Pada kata dan kalimat yang dinyatakan seruan, saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran. Ini menunjukkan bahwa penderitaan sering mengejutkan orang Kristen. Rasul Petrus menolak anggapan bahwa penderitaan adalah sesuatu yang asing bagi orang Kristen. Bagi kita, gereja yang hidup dalam dunia yang berada di bawah penghakiman dan pembaharuan Allah secara bersamaan, kita tahu konflik antara gereja dan dunia adalah realitas eskatologis. Sebab itu, penderitaan bukan penyimpangan, melainkan bagian dari panggilan Allah untuk tiap-tiap kita. Istilah nyala api siksaan menunjuk pada intensitas penderitaan yang dialami oleh setiap jemaat. Kata-kata ini tidak harus dipahami secara harfiah, tetapi menggambarkan ujian yang menyakitkan dan memurnikan. Disinilah penderitaan berfungsi sebagai api yang memurnikan logam yang berharga. Api tidak menghancurkan iman sejati, tetapi menyingkapkan kemurniannya. Dengan demikian, penderitaan memiliki fungsi pedagogis dan spiritual. Rasul Petrus menegaskan bagian ini bahwa penderitaan tersebut tidak datang seolah-olah ada sesuatu di luar sana yang luar biasa terjadi atas hidup kita. Pernyataan ini mengoreksi ekspektasi teologis yang keliru. Injil Kristus tidak pernah menjanjikan hidup tanpa salib. Sebaliknya, salib adalah jalan menuju kemuliaan. Kesadaran akan pengertian ini akan menolong kita memiliki iman yang realistis dan dewasa. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada ayat yang ke-13, ada pergeseran perspektif
dari kejutan menuju sukacita. Orang-orang Kristen dipanggil untuk bersukacita karena kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Partisipasi ini bersifat persekutuan rohani, bukan penebusan tambahan. Karena penderitaan orang Kristen tidak menambah karya salib Kristus, tetapi menyatukan kita orang Kristen dengan Kristus. Karena itulah sukacita ini bersifat eskatologis, artinya mengarah pada kemuliaan yang akan dinyatakan. Sukacita itu yang dalam penderitaan berakar pada pengharapan akan penyataan kemuliaan Kristus. Karena perspektif masa depan memberi makna pada penderitaan masa kini. Pembelajaran dari hal ini ialah bahwa di dalam etika Kristen menurut Perjanjian Baru selalu digerakkan oleh pengharapan eskatologis. Sebab tanpa pengharapan, penderitaan mudah berubah menjadi keputusasaan. Justru dengan penderitaan, pengharapan yang ada menjadi sarana pembentukan iman bagi kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada ayat yang ke-14 dituliskan berkat bagi orang Kristen yang dicela karena nama Kristus. Pencelaan itu bukan tanda kegagalan iman, melainkan indikasi kesetiaan kita kepada Kristus. Nama Kristus membawa kehormatan sekaligus celaan. Sebab itulah roh kemuliaan dan roh Allah yang berdiam atas orang-orang Kristen yang menderita karena Kristus menjadi jaminan penghiburan dan penguatan. Rasul Petrus dengan tegas memberikan perbedaan penderitaan karena Kristus atau penderitaan karena dosa. Pada ayat yang ke-15 dituliskan bahwa penderitaan akibat kejahatan tidak memiliki nilai rohani. Sedangkan penderitaan orang Kristen harus dibedakan secara etis dan teologis. Karena tidak semua penderitaan adalah penderitaan yang memuliakan Allah Tritunggal. Disinilah kita perlu adanya introspeksi moral. Sehingga ini penting untuk menghadapi penderitaan, menguji apakah penderitaan ini dari perbuatan diri sendiri atau karena meninggikan nama Kristus. Daftar dosa seperti pembunuh, pencuri, dan pengacau menunjukkan bahwa Rasul Petrus menolak romantisasi penderitaan. Disinilah kita belajar antara kekudusan dan penderitaan yang tidak dapat dipisahkan. Penderitaan yang sejati di dalam Kristus selalu berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Karena itulah gereja dipanggil untuk hidup kudus, bukan mencari penderitaan. Kekudusan memberikan kepada kita legitimasi teologis pada penderitaan. Sebaliknya, pada ayat 18, dituliskan bahwa penderitaan sebagai orang Kristen adalah kehormatan. Nama Kristen di sini menunjukkan identitas yang berpusat pada Kristus. Identitas Kristen selalu bersifat publik dan relasional. Karena tidak perlu kita malu menderita karena identitas ini. Sebaliknya, penderitaan menjadi sarana untuk memuliakan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 17 membawa kita kepada suatu pengertian bahwa penderitaan ada di dalam kerangka penghakiman Allah. Penghakiman dimulai dari rumah Allah menunjukkan keseriusan kekudusan ilahi. Penghakiman ini bersifat pemurnian, bukan penghukuman. Sebab itulah Allah mendisiplin umatnya sebelum menghakimi dunia ini. Ini menunjukkan kasih Allah yang mendidik. Tulisan tentang kesulitan keselamatan orang benar bukan penyangkalan pada anugerah Allah. Justru bagian ini menyoroti beratnya panggilan hidup kudus di tengah-tengah dunia yang fana ini. Karena keselamatan tetap ada oleh karena anugerah Allah, tetapi dijalani melalui ketaatan dan penderitaan. Jalan sempit menuntut ketekunan iman. Iman ini tidak bersifat dangkal. Kontras antara orang benar dan orang fasik menunjukkan adanya keadilan eskatologis dari Allah. Penderitaan orang Kristen tidak boleh dipisahkan dari penghakiman akhir.
Jika orang Kristen saja dimurnikan dengan serius, apalagi mereka yang menolak Injil Kristus. Perspektif ini memberikan bobot moral pada kehidupan orang Kristen. Allah tidak memperlakukan dosa dengan ringan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 18 yang dikutip dari tradisi Hikmat Perjanjian Lama untuk memperkuat argumen Rasul Petrus, ini menunjukkan kesinambungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hikmat yang ada dari Alkitab selalu bersifat teosentris, bahwa keselamatan tidak pernah mudah atau murah, sebab anugerah Allah selalu melibatkan panggilan hidup yang baru. Sementara itu, saudara, kalau kita membaca ayat 19 yang memberikan kesimpulan pastoral yang kuat bahwa orang Kristen yang menderita sesuai dengan kehendak Allah dipanggil untuk menyerahkan jiwanya kepada Pencipta yang setia. Penyerahan diri ini adalah inti iman orang Kristen. Allah digambarkan sebagai Pencipta yang dapat dipercaya. Kepercayaan inilah yang melampaui keadaan dan penderitaan kita. Penyerahan diri kepada Allah tidak bersifat pasif. Rasul Petrus menuliskan bagian ini bahwa orang Kristen tetap harus berbuat baik. Karena iman sejati selalu menghasilkan perbuatan baik yang di dalamnya ada kasih Allah dinyatakan. Penderitaan tidak membenarkan kemalasan atau keputusasaan. Justru dalam penderitaan kebaikan harus semakin nyata. Secara spiritual, saudara, perikop ini membentuk ketahanan iman yang mendalam. Penderitaan menjadi sarana pertumbuhan, bukan kehancuran. Karena spiritualitas orang Kristen bersifat salib sentris dan harapan sentris. Salib membentuk karakter dan pengharapan mengarahkan hidup. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena itu, saudara, ketika kita kembali membaca surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12-19 ini, akan membentuk konstruksi berpikir eklesiologi penderitaan. Gereja dipahami sebagai komunitas yang dimurnikan melalui ujian. Gereja tidak dipanggil untuk menjadi nyaman, tetapi setia. Kesetiaan ini sering diuji melalui penderitaan, dan dalam ujian itulah gereja menemukan identitasnya. Rasul Petrus tidak menawarkan strategi untuk menghindari penderitaan. Sebaliknya, ia menawarkan kerangka iman untuk menanggungnya. Teologi sejati selalu diuji dalam penderitaan. Tanpa penderitaan, iman mudah menjadi teoritis. Iman harus nyata dan hidup di dalam dan melalui penderitaan yang dihadapi orang Kristen. Dengan demikian, saudara yang kekasih dalam Kristus, surat 1 Petrus 4 ayat 12-19 menyajikan teologi penderitaan yang utuh dan seimbang. Penderitaan dilihat dalam terang Kristus, gereja, dan penghakiman Allah. Tidak ada romantisasi, tetapi juga tidak ada keputusasaan. Penderitaan ditempatkan dalam rencana Allah yang setia. Inilah penghiburan sejati bagi orang Kristen. Akhirnya, pada bagian ayat-ayat yang sudah kita baca dengarkan ini, kita dipanggil untuk hidup setia hingga akhir. Kesetiaan bukan diukur dari keberhasilan duniawi, tetapi dari ketekunan iman. Allah yang setia menjadi sandaran utama, dan dalam penderitaan orang Kristen menemukan kedalaman iman. Kristus yang menderita dan dimuliakan tetap menjadi pusat pengharapan. Setelah kita membaca dan mendengar ulasan singkat dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, ada beberapa bagian untuk kita bisa implementasikan. Pertama, dalam konteks kehidupan kita di negeri ini, ayat-ayat ini menolong kita memahami tekanan, stigma, dan diskriminasi sebagai bagian dari realitas iman, bukan kegagalan kesaksian. Orang Kristen tidak perlu heran ketika kesetiaan kepada Kristus menimbulkan penolakan. Namun penderitaan ini harus dibedakan dengan jelas dari konsekuensi kesalahan atau ketidakbijaksanaan sendiri. Gereja dipanggil membina umatnya agar memiliki iman yang matang dan reflektif. Karena penderitaan tidak merusak kesaksian, tetapi memperdalamnya. Kedua, panggilan untuk tidak malu menderita sebagai orang Kristen sangat relevan dalam ruang publik di negeri kita. Identitas orang Kristen harus dihidupi dengan kerendahan hati, tetapi juga dengan keberanian. Kita dipanggil untuk memuliakan Allah melalui integritas, kejujuran, dan pelayanan kasih, bukan melalui konflik.
Ketika penderitaan datang, gereja menyerahkan keadilan kepada Allah. Sikap ini memungkinkan kita tetap menjadi berkat bagi segala bangsa. Ketiga, keyakinan bahwa Allah adalah pencipta yang setia memberi pengharapan bagi kita di negeri kita yang tidak pasti secara sosial dan politik. Orang Kristen dipanggil untuk terus berbuat baik, bahkan ketika kebaikan tidak segera dihargai. Kesetiaan jangka panjang lebih penting daripada pengakuan instan. Dengan penyerahan diri kepada Allah yang setia, kita dapat bertahan dan bertumbuh. Kristus yang dimuliakan menjadi jaminan bahwa penderitaan tidak pernah sia-sia. Demikianlah firman Tuhan yang kita bisa renungkan hari ini. Kiranya semuanya menjadi berkat rohani dan kehidupan kita semakin stabil menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.